Gimana sih caranya meng-create dashboard? Menggunakan R programming, dan kita bisa menganalisis untuk level deskriptif, diagnostik, sampai predictive analytics. Ya, jadi ini merupakan output dari R Shiny, ya, programming plus dengan interaktif dashboard. Jadi dengan UI dan UX-nya, contohnya kita bisa mengisi ya code stoknya itu apa ya di saham. Kemudian kita juga bisa running ya sesuai dengan waktunya. Misalkan di sini tanggal 16, kemudian start date-nya kita juga bisa adjust apakah monthly, yearly atau weekly ya. Lalu kita analyze. Dan ini jalan guys di belakang ini ya. Nah, ini scriptnya untuk menjalankannya tadi ya. Cukup banyak, tapi kita bisa reproduce kalau misalnya sudah memiliki project template ya. Selanjutnya hasilnya seperti ini di running ya, dan kita bisa melihat secara portfolio analisisnya muncul ya stock market untuk Google, kemudian Tesla, Unilever ya. Lalu ini ada nilai portofolionya dari S&P Index SPY ya. Jadi kita bisa melihat per weekly ya trennya seperti apa, standard deviation ya seperti ini. Terlihat ini ya standard deviation, date-nya dan sebagainya. Ini ada peak-nya ya, kemudian dia ya berfluktuasi. Ini untuk skewness. Kemudian kita juga bisa melihat apakah ada correlation antar stoknya. Misalkan di sini antara Tesla, Google, Unilever ya. Di sini tidak ada karena korelasinya rendah. Tapi menarik kalau kita nanti ganti dengan stock code yang lain ya. Nah, contohnya saya juga bisa running di sini guys. Nah, sudah dalam bentuk perusahaan-perusahaan teknologi ya, kita bisa ganti-ganti ya. Kita bisa ganti di sini ada Microsoft ya, ada LinkedIn, Google dan sebagainya. Lalu kita analyze ya, kita analyze. Kemudian kita bisa melihat hasilnya ya di sini. Jadi sudah ada Apple, Google ya, Tesla ya. Kita put di sini. Kemudian kita juga bisa melihat lebih detail ya, sesuai dengan di sini ada correlation. Nah, ini ada correlation yang moderat antara Google dengan Apple ya, karena dia di atas 0,5 mendekati 0,6. Kemudian dari contribution untuk standard deviation di sini ada Tesla, Google dan Apple ya. Jadi secara standard deviation yang paling tinggi itu adalah Tesla, sangat volatile ya. Kemudian kalau kita ingin melihat dari trennya bisa lihat dari sini ya, rolling 12 periods. Dan kita bisa klik ya lebih detail. Dan bisa link ke sini ke Yahoo Finance ya, untuk Google dan sebagainya ya. Jadi cukup mudah kalau kita mau rubah-rubah tadi ya. Misalkan di sini kita ganti lagi. Misalkan kita input salah satu perusahaan FMCG, Unilever. Kalau kita running, kemudian kita lihat secara stoknya ya. Nah, ini di sini, dan kita bisa melihat guys ya, kalau kita gabungkan ya secara keseluruhan ini ada 5 kode saham ya. Yang paling tinggi secara standard deviation itu adalah Tesla, yang kedua Unilever, lalu ketiga Apple. Jadi sangat volatile ya secara trennya. Lalu secara correlation kita bisa melihat antara Microsoft dengan Apple itu memiliki correlation yang lebih besar ya dibandingkan dengan Google. Jadi di sini memiliki asosiasi, hubungan keterkaitan ya. Dan kita bisa juga melihat tadi tren-tren dari standard deviation, kurtosis, skewness dan sebagainya ya. Dan sekali lagi kita bisa klik ada apa ya
dengan perusahaannya itu dengan linknya di sini di Yahoo Finance ya. Jadi guys, ini yang kami kembangkan ya di berbagai perusahaan. Kita tidak hanya meng-create dashboardnya saja, tapi kita merunning itu mesin learningnya ya.